Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube D4 Elektronik KB ya. Dimana channel YouTube ini kalian para viewer YouTube akan mendapat banyak ilmu tentang matematika dan statistika yang berhubungan dengan bisnis dan juga industri. Kali ini bersama saya Akmal dengan RP 11101811052. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai metode peramalan, lebih tepatnya pada perhitungan kesalahan metode peramalan menggunakan metode MSE atau Mean Square Error. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan adalah review tentang metode peramalan, macamnya, perhitungan kesalahan metode peramalan, lalu kita masuk ke bahasan perhitungan kesalahan dengan metode MSE. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba menerapkan metode MSE dalam sebuah persoalan peramalan. Jadi singkat kata saja, peramalan itu bisa diartikan dengan perakiraan atau prediksi, atau dalam bahasa Inggris disebutnya forecast ya. Jika dihubungkan dengan bisnis dan industri, itu peramalan adalah sebuah tahap awal, dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Jadi apabila misalkan kita memiliki kasus pada tahun 2000 kita memproduksi 100 unit, pada tahun 2001 kita memproduksi 150 unit, pada tahun ketiga kita memproduksi 200 unit. Nah, berapa unit yang akan kita produksi pada tahun keempat? Tentu saja kita akan menjawab dengan nilai 250, sebabnya dengan histori atau riwayat data pada masa lalu yang dapat kita jadikan patokan untuk meramalkan pada masa yang akan datang, yaitu tahun keempat ini. Seperti itu. Nah, metode peramalan memiliki banyak macam ya. Di sini disebut secara umum itu yang banyak digunakan ada 7, yaitu metode konstan, linear, kuadratik, eksponensial smoothing, moving average atau rata-rata berpindah atau bergerak, dan juga metode seasonal. Kita tidak akan membahasnya terlalu detail, hanya sekedar review rumus-rumusnya saja. Yang pertama adalah metode konstan dengan rumus seperti ini ya. Rumus peramalannya atau diaksentennya adalah sigma dt atau rumus atau jumlah data pada masa lampau atau data aktual dibagi dengan n atau jumlah datanya. Jika dilihat datanya akan seperti ini. Dia cenderung linear. Setelah naik dia akan turun, kemudian naik lagi, turun lagi, seperti itu. Yang kedua adalah metode linear ya, yakni metode yang gunakan data naik atau turun atau linear terhadap t atau terhadap waktunya. Seperti ini. Datanya seperti ini. Apabila kita tarik garis lurus yang membentuk sebuah garis linear terhadap t dengan rumus seperti ini. Lanjut, metode kuadratik yaitu digunakan pada data yang naik atau turun membentuk kurva persamaan kuadrat. Cirinya pada metode kuadratik adalah data yang digunakan adalah dia akan naik, kemudian dia akan turun. Seperti ini. Jika kita teruskan, ataupun dia akan turun, kemudian dia akan naik. Seperti ini. Dan ini di kiri ada rumusnya juga, rumusnya untuk mencari alfa, beta, gamma, delta, dan tetanya. Dan rumus kanan ada rumus mencari konstanta A, B, dan C nya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah metode eksponensial, yang ini digunakan untuk data yang naik atau turun membentuk kurva eksponen. Rumusnya seperti ini. Rumus peramalannya atau diaksentennya adalah AE pangkat BT. Lanjut, yang selanjutnya adalah metode eksponensial smoothing yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan di waktu yang akan datang. Metode ini digunakan berdasarkan perbaikan pada data sebelumnya. Jadi apabila memiliki data segini, perakiraan kita adalah seperti ini, atau dapat kita perbaiki dari 9.000 ke 10.000 dan seterusnya. Selanjutnya adalah metode moving average atau metode rata-rata berpindah dengan rumus seperti ini. Lanjut, yang terakhir adalah metode seasonal, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung data yang bergantung pada musim, misalkan kuartal, catur bulan, triwulan, ataupun setengah tahun, dengan rumus seperti ini. Baik, lanjut. Nah, kita sampai ke bahasan ketiga, yaitu perhitungan kesalahan peramalan. Jadi kenapa peramalan itu perlu dihitung ya kesalahannya? Karena peramalan adalah sebuah prediksi ya, atau sebuah perkiraan, di mana secara umum itu peramalan itu tidak 100% benar atau
pasti ada errornya. Nah, dari metode peramalan tersebut kita bisa mengetahui berapa besar errornya apabila digunakan untuk meramalkan data. Jadi apabila kita memiliki data, kemudian kita ramalkan menggunakan sebuah metode, lalu kita cari errornya, apabila errornya besar maka pasti metode tersebut tidak cocok dan perlu kita cari metode lain. Nah, perhitungan kesalahan adalah ditujukan untuk membuat hal seperti itu. Nah, jadi perhitungan kesalahan untuk peramalan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah mean absolute deviation, yang kedua mean square error yang menjadi topik pembahasan kita, dan yang ketiga adalah mean absolute cluster error. Kita akan fokus pada mean square error. Nah, metode mean square error adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Jadi masing-masing kesalahan atau masing-masing error nanti atau sisa dari peramalan dengan data aktual DT menjadi action nanti akan dikuatarkan, kemudian jumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah evaluasi. Nah, pendekatan menggunakan metode MSE ini adalah mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan tersebut dikuatarkan. Jadi apabila kesalahan tersebut memang sudah besar, maka akan bertambah jelas besarnya karena tersebut dikuatarkan. Dan juga mengatur kesalahan-kesalahan kecil karena kesalahan tersebut juga dikuatarkan seperti itu. Lalu apabila kita hubungkan dengan sebuah data, jadi metode MSE ini sangat baik digunakan untuk memberikan gambaran seberapa konstan model yang dibangun. Dengan meminimalkan nilai MSE berarti meminimalkan varian model. Model yang memiliki varian kecil mampu memberikan hasil yang relatif lebih konsisten untuk seluruh data input dibandingkan dengan model varian yang besar atau MSE yang besar. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lanjut ke contoh persoalannya. Jadi apabila diketahui data penjualan motor toko maju dari tahun 2000 sampai dengan 2014 adalah sejumlah seperti ini. Nah, dari manakah dari kelima metode, yakni metode konstan, linear, kuadratik, metode moving average 3 tahun, dan metode moving average 5 tahun yang paling cocok digunakan untuk meramalkan penjualan motor toko maju pada waktu atau tahun-tahun yang akan datang jika dilihat dari error MSE-nya. Persoalan ini akan kita selesaikan menggunakan Microsoft Excel. Sementara saya membuka Microsoft Excel-nya, tetap stay tune pada video ini. Baik, kita sampai ke pembahasan penerapan metode MSE atau mean square error untuk menyelesaikan sebuah persoalan metode peramalan mana yang cocok digunakan pada sebuah data. Jadi sebelumnya telah kita dapatkan data penjualan motor toko maju dari tahun 2000 sampai 2014 dengan data penjualan seperti ini 100 dan data ada 234 yang apabila kita gambarkan menggunakan grafik mudah seperti ini. Nah, manakah dari kelima metode, ini metode konstan, linear, kuadratik, moving average 3 tahunan, dan moving average 5 tahunan yang paling cocok digunakan untuk meramalkan penjualan motor toko maju di waktu atau tahun-tahun yang akan datang. Baik, kita langsung saja. Jadi untuk seperti biasa, untuk menghitung MSE kita perlu DT dan data action ya. DT itu data aktual dan data action adalah hasil peramalannya. Nah, di sini sudah saya hitung data actionnya untuk mempersingkat waktu. Karena untuk menghitung data action perlu waktu yang cukup lama ya, seperti menghitung data action metode linear, lalu metode kuadratik karena perlu banyak variabel seperti ini. Nah, yang sekarang tinggal kita lakukan secara bersama adalah kita menghitung DT data action, lalu kita kuadratkan, lalu kita cari MSE-nya. Nanti kita masuk ke metode yang pertama, itu metode konstan. Pertama kita cari dulu DT data action-nya. Kita pakai rumus. Setelah kita dapatkan DT data action pertama, kita tarik ke bawah saja untuk menamakannya. Lalu kita kuadratkan di sini. Kuadratkan. Lalu kita tarik ke bawah. Dan telah kita dapatkan DT min data action kuadrat untuk tiap-tiap T. Lalu kita jumlah di sini. Kita pakai sum. Dan sudah kita dapatkan sigma DT min data action kuadrat. Nah,
Seperti yang kita tahu, rumus dari metode MSE adalah sigma dari saya 1 sama dengan n dt menjadi aksen kuadrat dibagikan n. Jadi MSE di sini dapat kita lihat dengan cara membagi ini sigma dt menjadi aksen kuadrat ini kita bagi dengan sumber data yaitu 15. Dan kita dapatkan adalah MSE untuk metode konstan adalah 1277,007. Baik, kita lanjut ke metode yang kedua, itu metode linear. Kita hitung lagi sama dengan kita tarik ke bawah. Oh iya, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara saya menemukan dt dan data aksen dan juga variabel lainnya, untuk Microsoft Excel data Microsoft Excel akan saya upload di link di deskripsi, silahkan diklik ya. Oke, kita kuadratkan, kita tarik ke bawah, lalu kita zoom. Setelah kita dapatkan sigma dt menjadi aksen kuadrat untuk metode linear, tinggal kita cari MSE nya, kita bagi dengan 15, dan kita dapatkan MSE 1363,977 atau lebih besar dari metode konstan. Kita keep dulu, lanjut kita ke metode kuadratik. Kita cari dt menjadi aksennya, dt aksen, enter, tarik ke bawah, lalu kita cari dt menjadi aksen kuadratnya, kita tarik ke bawah juga, lalu kita jumlah. Lalu kita cari MSE nya sama dengan sigma dt menjadi aksen kuadrat dibagi 15, dan kita dapatkan MSE untuk metode kuadratik adalah 418,8087. Jika dibandingkan dengan dua metode sebelumnya adalah cukup jauh, errornya cukup kecil ini metode kuadratik ini. Lanjut kita ke dua metode tentunya, yaitu metode moving average 3 tahunan dan 5 tahunan. Kita ke yang 3 tahunan dulu ya. Kita cari dt menjadi aksennya, d menjadi aksen, kita geser ke bawah, lalu kita kuadratkan, lalu kita tarik ke bawah juga, dan kita jumlah. Kita dapatkan MSE sigma dt menjadi aksen kuadrat untuk metode moving average 3 tahunan adalah jumlah ini. Nah, lalu untuk mencari MSE nya tinggal sigma dt menjadi aksen kuadrat ini kita bagi dengan jumlah n nya, lalu jumlah datanya. Nah, karena data yang digunakan untuk moving average 3 tahunan bukanlah 15 data tapi 12 data, jadi ini sigma dt menjadi aksen kuadrat adalah kita bagi dengan 12, dan kita dapatkan MSE nya adalah jumlah 448,4352. Kita bergeser ke yang 5 tahunan, kita hitung dt menjadi aksennya, kita enter, kita tarik ke bawah, lalu kita kuadratkan, kita tarik ke bawah juga, lalu kita jumlah. Kita dapatkan sigma dt menjadi aksen kuadrat, lalu kita cari MSE nya dengan, karena data yang digunakan jumlah 10, berarti MSE nya ini adalah sigma dt menjadi aksen kuadrat terbagi dengan 10, dan kita dapatkan MSE nya adalah 684,784. Kita copy terlebih dahulu, kita geser untuk baru kita bandingkan. Kita copy juga yang ini,
Kita copy milik metode kuadratik. Lalu metode linear. Dan terakhir metode konstan. Yes. Nah, sudah terlihat ya. Jadi MSE untuk metode konstan adalah 1277,007, MSE untuk metode linear adalah 1363,977, MSE untuk metode kuadratik adalah 418,8087, MSE untuk moving average 3 tahun adalah 468,4352, dan MSE untuk moving average 5 tahun adalah 584,784. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metode peramalan yang paling cocok digunakan untuk meramal penjualan motor toko maju pada tahun-tahun yang akan datang adalah menggunakan metode MSE kuadratik dengan rumus DT ASN adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, karena pembahasan kita sudah kita lakukan semua dan juga kita sudah mengenalkan metode MSE untuk menyelesaikan sebuah persoalan, berarti semua pembahasan kita telah selesai. Baiklah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.